yaitu bagian inti. Sebelumnya monggo kita lihat terlebih dahulu untuk menambah semangat di pagi hari ini. Kita mulai lihat. Mari saling al-fatihah bersama istiqomah sampai ke jannah. Amin. Alhamdulillah sudah bersiap ya Anda untuk menerima dari pagi hari ini. Insya Allah untuk tema yang akan disampaikan Ustaz hari ini adalah nubuat kedatangan Muhammad di dalam Alkitab. Monggo tak bisa dikeluarkan, yang penting nanti kalau ada yang ditanyakan bisa dipersiapkan untuk sesi tanya jawab yang selanjutnya. Monggo Ustaz yang bisa disampaikan, mungkin ibu-ibu sudah siap untuk menerima materinya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitabullah Al-Quran tadi sudah, dan ini nanti juga akan saya bacakan lagi. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita pelajari isinya. Dan Nabi berjanji ila nazalat alaihi musakinah, orang-orang yang masih mau melakukan majelis ilmu seperti itu maka akan diberikan ketenangan hidup. Wa ghasiyatuhum rahmah, dan Allah akan curahkan rahmat, hidayah, kebaikan, dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari orang-orang jelek. Wa hafathumul malaikah, dan dengan akan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama jenengan akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, dan malaikat-malaikat yang mendengar nama jenengan tersebut mereka akan mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah orang-orang itu dan ampunilah mereka. Belum lagi nanti di hadis yang lain, ikan-ikan yang ada di air itu memintakan ampun panjenengan. Nah, cacai pinten nggih monggo mangetang piyambak. Dan kali ini wak cek oleh akeh ten laut tambah meneh. Nggih, biben dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini materi yang kalau yang saya tahu jarang ada yang menyampaikan, yaitu apakah masih ada ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab yang saya maksud adalah kitabnya orang Nasrani itu, yang menyebutkan tentang Nabi jenengan. Jadi materi ini berawal dari kegalauan seorang pendakwah yang dia bertanya kepada seorang pendeta atau pastor, kalau kitabmu ini kitab yang benar, pasti sudah menjelaskan sesuatu yang besar yang akan datang. Kemudian pastor itu bertanya, apa yang mau maksud? Ya, kedatangan seorang manusia yang sangat agung, yaitu Muhammad. Gitu. Kata pastor itu, orang enek. Gitu. Nah, kok orang enek ngopo? Lah ngopo enek? Enek jenenge DE gitu kan. Padahal ibu yang dirahmati Allah, fakta nggak usah sejarah, fakta nyata yang masih ada hari ini kan, sejarah ini sudah lewat loh. Fakta kenyataannya, manusia yang hari ini paling banyak atau termasuk yang banyak pengikutnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di negara Eropa, di negara Amerika, Prancis, itu nama bayi lahir yang paling banyak digunakan adalah Muhammad. Artinya fakta yang seperti itu masa tidak ada di dalam kitab. Ya seperti yang kita bisa tebak, mereka pasti nggak akan menyatakan ada, lebih enak mengatakan tidak ada. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam itu berkata kepada Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, aku datang untuk membenarkan kitab yang pernah turun, yaitu Taurat. Wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku mengkabarkan
sebagai sebuah pengkabaran, kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nah, ini yang kemudian menggugah si pendakwah itu untuk mencari. Dan rangkumannya saya sampaikan pada hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Al-Quran menyebutkan ayat yang menyatakan kalau keberadaan Nabi Muhammad di dalam Alkitab itu sudah disebut. Itu tidak cuma satu yang saya sebut tadi, disebutkan juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa qarraru wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis itu, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi ada Taurat, ada Injil. Jadi kitabnya orang Nasrani, jadi ini yang dipegang mereka itu disebut Alkitab atau Bible. Nah, itu kalau dibelah dua, itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itulah Taurat, perjanjian baru itulah Injil. Itu yang kemudian mereka hari ini pegang. Nah, dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menghalalkan mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, serta membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad disebutkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan tadi ayat yang jenengan bacakan tadi, Quran surat Yunus tadi, di situ Nabi SAW mengajak beriman orang yang tidak beriman, tapi mereka tidak mau. Tapi kemudian Nabi mengatakan, nek ora gelem ya wis, dinteni wae padha-padha ngenteni, ndingko sing bener gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini dikatakan, maka orang-orang yang mengimani Nabi itu, memuliakannya, menolongnya, membersamainya, mengikuti cahayanya yang turun bersamanya, itulah orang yang beruntung dan insya Allah itu panjenengan semuanya. Yang kedua, disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Berarti ada di dalam kitabnya. Jadi saya bacakan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian nanti saya bacakan ayat-ayat Alkitabnya. Jadi kalau dalam ilmu perbandingan agama itu ketika kita mau membandingkan, maka patokannya, benang merahnya atau hakim garisnya itu Al-Qur'an dulu. Baru kemudian dicari ayat yang mendukung itu. Jangan kemudian ayat sana diambil, Quran sing dicocok itu tidak benar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, yaitu ahli kitab, mereka itu mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sungguh sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu mengetahui. Sehingga ayat ini bermakna pengenalan itu jelas rinci di dalam Alkitab ada. Nah, cuman mereka mengingkari. Nah, nanti saya bacakan. Kemudian yang ketiga, Bani Israel telah mengetahui kedatangan Rasul yang terakhir. Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 20, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami beri Alkitab mengenalnya sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri, namun sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu tahu tapi prakteknya mengingkari. Dan benar mereka itu dari Yerusalem pindah ke Mekah, pindah ke Madinah itu untuk menanti Nabi terakhir. Begitu Nabinya keluar dari orang Arab bukan orang Yahudi, mereka menolak, kecuali sedikit yang beriman. Kemudian yang keempat yaitu yang tadi saya bacakan, yaitu Quran surat Shaf ayat 61, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku
yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku dengan nama Ahmad. Bahkan nanti nama itu masih ada sampai hari ini. Maka ketika dia datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 89 disebutkan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falana'tullah 'alal kafirin. Dan dahulu orang-orang Yahudi biasa memohon kemenangan atas orang kafir, maka ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka malah mengingkarinya, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi dari Yerusalem, Palestina, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah itu menunggu Nabi terakhir, okay? Dan di situ mereka berinteraksi dengan orang-orang Arab, dan setiap saat mereka mengatakan pada orang Arab, wong Arab, hati-hati. Waktu itu orang Arab belum beriman, orang Madinah Arab belum beriman. Dia mengatakan hati-hati. Mengkonek nabiku Mesias terakhir itu datang, kamu kok enggak manut, habis kamu. Itu orang Yahudi itu orang penakut sebenarnya. Dia hanya berani berperang kalau kemudian ada yang dekengi. Nah, yang dimaksud dekengi itu ya pada waktu itu nabi yang terakhir itu. Nah, delalah nabi terakhir datangnya bukan dari orang Yahudi, mereka menolak. Padahal di Madinah itu ada benteng-benteng besar, Koinukok, Bani Quraidah, Koinukok sama Bani Nadir, itu punyanya orang Yahudi, bentengnya gede-gede dan punya senjata. Mereka nggak berani perang, penakut. Makanya kayak sekarang sebenarnya kalau mereka suruh gelut sendiri nggak berani, kalau nggak didekengi Amerika dan seterusnya. Makanya yang juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam disebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Di mana ayat ini menegaskan ada nabi yang umi yang akan datang. Nah, kesimpulannya, kesimpulan tentang ayat Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dinubuatkan itu diramalkan untuk datang, dan disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Dan para ahli kitab mengenal beliau dengan sangat jelas, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan Nabi Isa alaihissalam bahkan memberi kabar tentang datangnya Nabi terakhir ini yang bernama Ahmad. Namun orang ahli kitab menolak mereka semua. Nah, kita mulai nih ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang masih menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yaitu yang pertama, Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu berarti Taurat tadi yang turun kepada Musa. Nanti Perjanjian Baru itu adalah Injil yang turun kepada Nabi Isa. Yang pertama yaitu kecepatan. Iya. Setelan gawane ngeten iki. Nggih. Saniki kita mulai, yaitu pada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Jadi nama kitabnya nek diterjemahkan Indonesia niku ngene niku Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangannya pengujian dan tidak tahu ya, dengan mengtanya mereka aja. Disebutkan pada ayat itu, dan ini ayat favorit saya karena ngingetnya gampang. Ulangan ping 18 tanggal 18. Kalau di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran juz, surat, ayat, nonton toh. Nek ten Alkitab niku Alkitab Perjanjian Lama atau baru kemudian kitabnya pasal terus ayat. 18 ini berarti kitab Ulangan, Alkitab Perjanjian Lama, nama kitabnya Ulangan pasal 18 ayat 18. Disebutkan, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat ini berarti turun kepada sinten? Halo? Enggak, no. Kan tadi ada Musa, ada Isa. Ini kan Perjanjian Lama, Musa. Nah, ayat ini berarti berbicara kepada Musa. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau. Engkaunya kembali kepada Musa. Jadi nabi itu punya sifat kayak Musa. Dan aku akan menaruh firmanku pada mulutnya, mulut nabi itu. Jadi sifatnya yang pertama dari saudara mereka. Ini ayat kalau ditanyakan pada orang Nasrani, jawabannya ini nubuat kabar kedatangan Isa Al-Masih. Tapi kalau kita preteli, kita oncei, kita uraikan, ini tidak terpenuhi pada Isa Al-Masih. Kenapa?
Karena disebutkan nabi yang datang itu dari saudara mereka. Nah, Musa itu orang Bani Israel, Isa Al-Masih itu Bani Israel. Nah, sedangkan yang namanya saudara itu punya makna yang lain, yaitu masih satu rumpun tapi tidak satu garis lurus gitu. Bukan Bani Israel. Nah, jadi kalau dari Bani Israel ya datang dari antara kalian, tapi bahasanya kan saudara kalian, berarti wong liya gitu. Nah, maka ketika kita tarik naik ke atas itu ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Dari Ishak lah turun atau lahirlah jalur dari situ Yakub. Dari Yakub punya anak 12. Itulah yang kemudian menjadi nenek moyangnya Bani Israil. Nah, adapun dari Nabi Ismail itulah Nabi Muhammad. Makanya kalau diloncei dari sini, dari saudara mereka, saudara Bani Israil, yaitu orang Arab, yaitu keturunan Nabi Ismail. Kemudian dia seperti engkau Musa. Nah, kalau dikatakan Isa Al-Masih seperti Musa, tidak masuk. Kenapa? Karena Musa itu punya bapak ibu, Isa Al-Masih tidak punya. Musa itu meninggal dikuburkan di tanah, Isa Al-Masih diangkat. Kemudian Musa itu menikah punya anak, Isa Al-Masih tidak pernah menikah dan tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kemudian apa meneh? Banyak. Kalau kita timbang-timbang itu banyak. Dari sisi kesamaannya itu tidak sama. Kemudian ayat berikutnya atau potongan ayat berikutnya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Musa dan Isa itu orang pintar, bisa baca tulis. Muhammad SAW tidak bisa baca tulis. Ini bukan berarti orang bodoh, buatan. Kebetulan aja tidak bisa baca tulis. Pintar Nabi kita Muhammad, tapi tidak bisa baca tulis. Sehingga Quran itu sejak awal turun sampai akhir itu dihafalkan, bukan ditulis oleh Nabi, tapi yang penulis wahyunya yang nanti digunakan untuk pembelajaran kepada umat untuk dibaca. Tapi Nabi Muhammad menghafal Quran itu tidak dari tulisan ngoten mboten, tapi dari pelafalan yang dilakukan oleh Jibril. Makanya nanti ketika kisah turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di situ Jibril turun, diperintahkan untuk membawa surat dan ayat itu. Kemudian Jibril mengatakan ikra'un, bacalah gitu. Waconan gitu, yang artinya itu. Nah, Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak bisa membaca, tertulis di dalam hadis atau tertulis di dalam riwayat tentang sirah kisah itu, beliau menjawab Jibril, "Ma'ana bi qori", aku tidak bisa membaca. Karena dia merasa dijak ngomong waconan, nah, aku tidak bisa membaca. Tapi kemudian Jibril mengulangi Iqra, kemudian Nabi Muhammad mengatakan ma'ana bi qori, aku tidak bisa membaca. Nah, baru pada kali yang ketiga Jibril menyadari ini salah paham. Makanya Jibril kemudian mengucapkannya agak panjang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Disitulah baru Nabi Muhammad paham, nah itu disuruh nirukan. Lah kenapa Jibril melakukan seperti itu? Karena namanya malaikat itu, mereka itu layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak mau nambah-nambahi sama kurang-kurang gitu. Ini ada ketambahan kata-kata mereka nggak berani. Makanya langsung aja firmannya apa diucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ngikuti. Dan itu terus diulangi terus sampai akhirnya hafal, dan setiap Ramadan Jibril turun mengulangi lebih intens daripada hari-hari biasanya. Kemudian dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tadi Quran yang jenengan bacakan, yang tadi terjemahannya sudah dibacakan juga. Nabi sudah menyatakan kalau saya datang itu untuk menyampaikan saja. Nek kamu nggak mau ngimani ya wis, ayo dinteni, ndi sing bener wong padha-padha ngenteni. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua yaitu masih di kitab yang sama, yaitu Ulangan pasal 33 ayat 2, disebutkan bahwasanya Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, tampak bersinar dari Gunung Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus, di tangan kanannya hukum yang menyala bagi mereka. Nah, yang menarik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenabian besar sebelum Nabi Muhammad itu adalah Isa, sebelumnya adalah Musa. Nah, ketika dikatakan Tuhan datang dari Sinai, maka yang dimaksud bukan Tuhannya yang datang, tapi wahyu atau kewahyuan atau kenabian turun kepada seorang manusia atau seorang nabi yang nanti jatuhnya adalah di Sinai. Sinai itu watini, wazaitun, waturi sinin. Nah, ini Bu, turi sinin yaitu Sinai. Nah, itulah Nabi Musa.
Kemudian dia akan terbit lagi kepada mereka dari Seir. Nah, Seir itu daerah namanya Edom atau Palestina. Disitulah Nabi Isa. Nah, kemudian akan tampak bersinar di Gunung Paran. Nah, Paran inilah tempat yang disebut sekarang dengan istilah Mekah. Berarti memang 3 kali itu disebutkan. Dan yang menarik lagi, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Sinten itu? Yaitu para sahabat. Jadi Nabi itu pernah lahir hidup besar di Mekah, terusir kemudian hijrah ke Madinah. Singkat cerita, gitu. Di situ berdakwah selama 13 tahun, tapi ditolak, akhirnya hijrah 10 tahun, balik lagi untuk membebaskan Mekah, itu yang kita kenal dengan Fathul Makkah, bersama dengan minten 10.000 sahabatnya. Wah. Di sini disebutkan bersama dengan puluhan ribu orang kudus. Kenapa kok disebut kudus? Nah, Al-Bayyinah menyatakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ya ridho atas keputusan yang Allah berikan. Kemudian nanti di dalam Al-Fatihah kita minta jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat, sinten ya Nabi dan para sahabat itu. Nah, makanya disebut orang kudus, pas gitu. Dan di tangan kanannya hukum yang menyala bagi mereka. Membawa apa? Membawa Al-Quran. Makanya ketika masuk Mekah dirubuhkan itu semua 360 patung berhala dan diucapkan laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah binasa kebatilan, dan yang batil pasti akan binasa. Tapi apakah kemudian Nabi membantai orang di situ? Enggak. Nabi mengatakan yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat, yang masuk rumahnya sendiri selamat, yang mau pergi ya selamat. Al-yaum antumut tulaqo. Hari ini kamu semua bebas. Nah, jadi mau milih jalan yang mana silakan. Cuman nek yang mau pilih kekafiran jangan tinggal di sini. Nah, makanya Mekah disebut sebagai tanah haram. Sejak hari itu tidak boleh ada kecuali orang yang beriman di situ. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Kejadian pasal 21 ayat 21. Ini enak ya, 21. Nah, jenengan apalnya kan 12 hari check out sedunia gitu. Ibu cukup ya melu-melu ya. Nah, disebutkan Nabi Ismail menetap di padang gurun Paran. Dan memang sejarahnya seperti itu. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Maka Paran di sini adalah Hijaz. Dan Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Ismail yang lahir di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim membawa, dalam hadis yang panjang itu, Nabi Ibrahim itu membawa istrinya dan anaknya Ismail ini ke Mekah yang nggak ada apa-apa. Di situ ditinggalkan gitu aja. Kemudian istrinya pas suaminya mau pergi tanya, Mas, ini iki mbok tinggal ning kene iki sing ngongkon Gusti Allah apa piye? Oh, sing ngongkon apa? Ya wis. Itu nek kita nek jenengan ora karuan film. Aku sih mesti kowe. Jadi benar-benar ditinggalkan dengan padang pasir yang luas, tidak ada air, tidak ada apa, cuma dibawakan air, ya adalah airnya ya habis gitu. Makanya kemudian terkenal dengan perbuatan beliau lari dari Bukit Sofa ke Marwah itu, melihat Fata Morgana, nah itu yang disebut sa'i gitu. Nah, bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 11. Disebutkan bahwasanya lihat itu hambaku yang kupegang. Ia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Biarlah padang gurun dan kota-kotanya menyaringkan suara, desa-desa yang didiami orang-orang Kedar. Bibi dirahmati Allah, di situ disebutkan adanya hukum-hukum baru untuk bangsa-bangsa, yaitu apa? Al-Quran, Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu untuk semua orang, sebagai rahmat untuk semesta. Makanya itulah Islam. Kemudian disebutkan tadi bahwasanya menyaringkan suara desa-desa yang didiami oleh orang Kedar. Kedar di sini adalah anak-anak Ismail. Jadi mulai terangkatlah nama bangsa Arab. Makanya orang Yahudi itu nyata-nyata itu pindah kok dari Yerusalem ke tanah Arab itu, mengikuti ini loh, mengikuti jejak-jejak yang dia temukan di dalam Alkitab, di dalam Tauratnya yang kemudian digabung menjadi Alkitab itu.
Dan disebutkan tentang gunung Arab yaitu Hijaz. Makanya Ibu dan rahmatullah, fakta sejarah dan kenyataannya itu memang seperti itu. Nah, kemudian kenapa ayat ini ditanyakan kepada orang Nasrani kok jawabannya itu Nabi Isa? Enggak cocok karena Nabi Isa tidak bawa hukum baru. Apa kata Nabi Isa tadi? Aku datang untuk membenarkan yang lalu. Jadi bukan yang baru. Bahkan nanti dalam perjanjian baru Nabi Isa itu mengatakan aku datang tidak hendak menghapus hukum Taurat satu titik pun. Jadi sebenarnya ada hukum-hukum Taurat yang harus dijalankan orang Nasrani. Apa itu? Di perjanjian lama ada perintah sunat, perjanjian baru nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena hukum di lama itu tidak dihapus. Nah, harusnya orang Nasrani itu do sunat, kudune. Termasuk di perjanjian lama ada larangan makan babi, perjanjian baru tidak ada larangan makan babi. Kenapa tidak ada? Karena hukumnya masih ada dan Isa tidak menghapusnya. Harusnya mereka tidak makan babi, malah dodolan. Nah, kemudian yang kelima, Yesaya 29 ayat 12 disebutkan bahwasanya dan jika kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, loh, siapa ini nabi yang tidak dapat membaca? Nabi Muhammad. Dengan mengatakan baiklah bacalah ini, ya, itu kan Iqra gitu kan. Maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca, ma'ana biqori. Ini udah plek ketiplek. Makanya tadi di ayat-ayat tentang Al-Qur'an tadi tentang nubuat Nabi Muhammad kan dikatakan mereka itu kenal Nabi itu kayak kenal anak-anaknya. Jenengan kenal putra jenengan per detail. Soal dengan denge cacai piro ning geger napa ning gulu kan ngerti jenengan. Engko nek anakku ki dengan denge 17. Nek ora 17 butuh anakku. Misal gitu. Makanya Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-6 ayat ke-6. Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Ini yang tadi saya sebut ada nama Muhammad. Disebutkan dalam bahasa Ibraninya Hiko Mamtakim Wekulo Muhammadim. Kan Muhammadim ya. Artinya langit-langit mulutnya manis semuanya serba indah. Jadi Muhammadim itu orang yang omongannya itu santun, indah. Nah, sayangnya diterjemahkan kan hilang, Bu. Umpami nama saya Gulam. Nek diterjemahke Jawa ya Joko. Nek diterjemahke dengan definisi ya anak lanang gitu kan. Nah, terus jenengan golek kula, omah kula ngruki. Anu daleme ustad anak lanang sing pundi nggih? Mboten enten ten mriki entene bawang lanang malah ngono sampeyan didoi bawang lanang. Ndak ketemu, makanya ketika disebutkan Wekulo Muhammadin, orangnya punya tutur kata yang manis, yang indah, yang baik. Nah, diterjemah kayak ya hilang ya. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Pas Quran masih menyebutkan, ayatnya masih ada. Makanya mereka mencoba untuk menutupi, tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, Habakuk pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwasanya Allah datang dari daerah Teman yang maha kudus dari gunung Paran. Ada lagi kata Paran, bahwasanya Allah datang dari Mekah gitu. Makanya orang Yahudi dulu tuh nongolnya di Mekah. Di Mekah itulah mereka ngajari riba. Riba pertama orang Arab itu di situ disebut riba jahiliyah. Riba ajarannya orang Yahudi ketika masa-masa jahiliyah. Nah, ribanya Yahudi niku ngeten. Kowe tak utangi semene, bayaro ya semono gitu. Cuman nek ora iso on time, enek tambahane. Jadi tambahannya kalau ndak bisa on time. Tapi nek riba sakniki dari awal sudah dinyatakan, kowe tak utangi semenit, balekno semenit plus semono kan. Jadi riba kita luwih mengerikan daripada ribane orang Yahudi. Bahkan riba kita itu nek pakai istilah orang ekonomi konven itu time value of money. Bahwasanya jenengan tinggal tilem niku duitnya niku nambah, tagihannya nambah. Makanya Ibu dan rahmatullah Allah nggih atos-atos nggih. Kemudian itu dari ayat-ayat perjanjian lama. Kesimpulannya dalam perjanjian lama disebutkan adanya nabi terakhir, membawa hukum berasal dari keturunan Ismail, muncul dari daerah Mekah, membawa syariat untuk seluruh bangsa, namanya Muhammad, kemudian tidak bisa membaca. Nah, komplit itu Nabi jenengan. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Nah, perjanjian baru berarti sinten Nabi Isa, gitu. Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan bahasanya di sini aku akan minta kepada Bapa. Aku di sini berarti Isa. Isa akan minta kepada Bapa, minta kepada Allah.
bahwa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, jadi akan datang penolong yang lain. Jadi bukan Isa itu sendiri. Isa ngomong akan datang selain aku. Berarti kan selain Isa. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan inilah yang disebut dengan syariat Islam yang ada sampai hari kiamat nanti. Sampai puncaknya nanti dalam hadis tentang turunnya Isa. Jadi yang namanya Imam Mahdi ketika mau mengimami sholat kaum muslimin pada waktu itu, Isa Al-Masih turun pada waktu subuh berpegangan dengan dua sayap malaikat. Nah, begitu beliau turun, Al-Mahdi mengcancel sholatnya, menunda, bukan nggak sholat, ditunda sampai turun bener. Begitu sudah turun, Isa Al-Masih disumangga gitu, monggo mang imami. Kata Isa Al-Masih, enggak, saiki sing berlaku syariat Muhammad, kamu yang imam. Ini menunjukkan bahwasanya syariat hari ini yang berlaku adalah Nabi Muhammad. Sama persis dengan ini. Makanya pimpin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan saya ini makin tak jelaskan dengan makin menguatkan iman. Kemudian berikutnya Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Jadi Isa itu masih menyatakan jane akeh sing tak sampaikan. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nek tak critake kabeh ora sanggup gitu. Tetapi apabila ia datang, si roh kebenaran, Nabi itu kalau sampai datang, maka dia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Nabi itu tidak akan mengucapkan kalimat dari nafsunya, tapi dari wahyu Tuhannya. Tapi segala sesuatu yang didengarnya dari Allah itulah yang akan dinyatakan kepada kita, dan ia akan memberitakan kepadamu segala hal yang akan datang. Makanya di dalam Quran surat An-Najm Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak berkata-kata sesuai dengan nafsunya, keinginannya, tapi yang diucapkan semata-mata wahyu dari Allah, dan itu sesuai plek gitu. Kemudian ayat yang ketiga, Yohanes 1 pasal 1 ayat 19 sampai 21 disebutkan bahwasanya inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan siapakah engkau. Mereka bertanya kepadanya, jika demikian engkau itu Elia? Jawabannya bukan. Engkau nabi yang akan datang? Jawabannya bukan. Jadi di situ ada pertanyaan, apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi? Bukan. Padahal Isa Al-Masih ada. Berarti ada pertanyaan bahwasanya apakah kamu adalah nabi yang berikutnya? Nah, ini menunjukkan akan datang lagi nabi setelah Isa Al-Masih itu. Sehingga kalau dikatakan kebenaran adalah dia dan dia satu-satunya sampai hari kiamat, nah kurang tepat kalau dia itu mengatakan apakah kamu nabi yang akan datang? Nah, ternyata bukan. Makanya bimbing dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang keempat, Yohanes 16 ayat 14 disebutkan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini disebutkan Nabi Muhammad akan memuliakan Isa Al-Masih. Maksudnya gimana? Bukan kemudian Nabi ngajak orang Islam untuk menyembah beliau, bukan. Tapi gini, jadi ketika Isa Al-Masih turun, datang, membawa Alkitab, itu orang Yahudi tidak mau terima. Kenapa? Satu, yang datang nggak kayak Musa. Musa itu jagoan, memimpin perang melawan bangsa-bangsa. Isa Al-Masih tidak, orangnya santun, halus gitu kan. Dijak gelut moh gitu kan. Nek Musa jak gelut wani gitu kan. Wani, Firaun aja ditantang kok gitu kan. Ditantang, piye njalukmu piye? Adu sihir gitu kan. Penyihirnya dikeluarkan, dia juga mengeluarkan mukjizatnya kan begitu. Nah, Isa enggak. Isa orangnya santun. Jadi menunjukkan mukjizatnya itu dengan mengobati, menyembuhkan orang, kemudian menghidupkan orang mati dan seterusnya, seperti itu. Nah, orang Yahudi melihat ini nggak cocok. Parah lagi dari sisi nasab. Orang Yahudi itu mengidentifikasi nabi-nabi itu mesti lahir dari bapak dan ibu. Lah ini kok lahir nggak punya bapak. Makanya orang Yahudi itu menuduh, naudzubillah ya, yang namanya Maryam itu orang yang wanita yang tidak benar alias berzina. Sehingga Isa itu tertuduh sebagai anak hasil zina. Makanya orang Yahudi itu sampai detik ini hampir-hampir nggak ada, kalau ada tuh minim banget yang beragama Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak mau punya nabi atau junjungan yang tidak punya bapak. Mereka lupa kalau yang namanya Adam, jangankan kok bapak, ibu ya nggak punya. Makanya mudah bagi Allah untuk menghadirkan manusia tanpa bapak, bahkan tanpa ibu sekalian bisa. Nah, di sini umat Islam
diperintahkan Nabi SAW untuk mengimani Isa Al-Masih lahir dari seorang wanita yang suci yang tidak pernah berzina. Bahkan yang namanya Maryam itu sejak lahir sudah dititipkan kepada Zakaria untuk ditaruh di tempat ibadah mereka, menjaga tempat ibadahnya. Jadi sebenarnya niatnya itu nek lahir laki-laki dititipke gitu. Janjinya seperti itu. Tapi lahirnya perempuan ya mau nggak mau karena sudah nazar ya tetap dititipkan. Nah, dititipkan di situ untuk menjaga tempat ibadahnya, ngresi, noto dan seterusnya. Sampai Zakaria kalau kemudian datang, loh, kok enek panganan, kok ngendi? Sangka Gusti Allah. Ternyata yang nganterin langsung malaikat. Dan dari situlah kemudian malaikat itu mengatakan, Allah berkenan kamu hamil. Dia bingung. Wong aku tuh tidak pernah disentuh, walam yamsasnil basar. Aku tuh tidak pernah kesentuh laki-laki sama sekali. Jangankan kok sentuh WA-an aja ndak gitu. Enggak ada WA soalnya gitu. Enggak pernah jagongan pun ndak gitu loh. Jagongan aja ndak apalagi sampai urusan yang lebih dari itu gitu. Makanya dikatakan kalau memang Allah berkehendak ya kun fayakun jadi. Makanya kemudian muncullah Isa Al-Masih. Bibi yang dirahmati Allah. Dan di sini ayat ini menyatakan Nabi yang datang itu akan memuliakan aku, tidak akan mengatakan aku itu anak zina, tidak akan menghina ibu saya, tidak akan. Makanya kalau ada orang Islam kok menuduh Maryam dengan tuduhan yang nggak benar, itu hati-hati, syahadatnya bisa rusak. Karena ayat-ayatnya menyatakan tidak seperti itu. Makanya kita semua mengimani Isa itu lahir tidak pakai bapak dan ibunya juga tidak berzina, mengatakan. Nah, pas nih berarti. Nah, kemudian ayat yang kelima disebutkan pada Yohanes lagi pasal 12 ayat 49 bahwasanya sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan kusampaikan. Nah, ini sama kayak yang di atas bahwasanya Nabi Muhammad itu berkata-kata dari wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dengan nanti beberapa kasus itu Nabi nggak bisa memutuskan, tunggu dulu turunnya wahyu. Sampai akhirnya wahyu turun, baru kemudian Nabi bisa mengeluarkan hukum. Makanya Bibi dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah agama panjenengan yang sudah ada kabarnya dengan jelas di dalam kitab mereka. Cuman mereka yang ditanya, "Ora, iki genah agamaku." Nah, kemudian ayat yang ke-6 yaitu nubuat tentang Nabi dengan ajaran yang universal. Matius 21 ayat 43 disebutkan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi wahai Bani Israel, kebesaranmu akan diambil diberikan pada bangsa lain yang akan membesarkan agama Allah itu tambah gede. Makanya kalau Bani Israel itu punya agama namanya agama Yahudi, ya mereka ya cuman Bani Israel itu toh. Jadi mereka mau mengumpulkan keturunannya sak donya, itu ya sak Palestina itu cukup. Tapi nek orang Islam dikumpulkan sak donya taruh di Palestina enggak muat gitu kan. Makanya ini benar ayatnya bahwasanya Allah akan mengizinkan seorang rasul berikutnya yang akan membuat agama Allah itu makin besar dan diterima di semua penjuru. Bahkan tadi di ayat yang di atas tadi sampai pulau-pulau itu menantikan kabar gembiranya. Nek bahasa pulau-pulau niku kira-kira negara pundi sing cocok? Indonesia. Sebelum Nabi itu datang agamanya jenengan apa Bu? Yang di Indonesia? Islam, sanes. Begitu Nabi datang, nah, maka pulau-pulau itu pun beragama Islam termasuk jenengan. Oh, pas nih Bu. Makanya ini bukan soal otak-atik matok, benar-benar ini ayat yang sudah tadi loh dari Al-Qur'annya kemudian baru Alkitabnya. Sehingga kalau disimpulkan Ibu dan dirahmati Allah, maka datang setelah Isa itulah Nabi Muhammad, tidak berbicara dari dirinya sendiri kecuali menyampaikan wahyu itulah Nabi Muhammad, dan semua yang disampaikan itu adalah benar. Sampai Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua perkara, intama saktum bihima abadan lantadilu, kalau kamu pegang dua-duanya ini kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu Quran dan sunnah. Kemudian Nabi itu memerintahkan umatnya untuk memuliakan Isa. Memuliakan di sini bukan menuhankannya, tapi menyatakan dia adalah Rasul utusan Allah yang tidak lahir dari wanita yang berzina sehingga dia bukan anak zina. Nah, orang Yahudi sampai detik ini punya pendapat dia anak zina, makanya mereka nggak mau mengimani itu. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membawa risalah universal buat semua bangsa non Israel. Tapi yang namanya Isa Al-Masih di dalam Alkitab mengatakan, aku tidak datang untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat kecuali domba tersesatnya orang Israel. Nah, makanya sebenarnya dia itu khususon sebenarnya gitu kan. Sebenarnya khususon, tapi karena nggak diterima
12 orang itu kemudian keluar dari Yerusalem, berjalan mengembara. Nah, dalam pengembaraan itulah diterima dakwahnya di jalan-jalan yang lain, sampai singkat cerita sampailah di Yunani. Di Yunani pada waktu itu dipegang oleh bangsa Romawi yang masih menyembah dewa-dewa. Nah, orang kalau sudah nyembah dewa-dewa itu kayak itu loh, supporter bola. Jadi saling mengunggulkan satu sama lain. Jadi nek dia elek sing kono engko nesu padu gitu. Nah, sama mereka juga menyembah dewa-dewa, jadi saling elek-elekan, akhirnya terus padu. Nah, rajanya bingung, piye carane menyatukan. Nah, datanglah agama ini yang mengajak menyembah pada Tuhan yang satu awalnya. Nah, kemudian terjadilah penerimaan, diterima. Sidik-sidik didakwai, kemudian mereka meninggalkan penyembahan dewa-dewa itu. Tapi kerajaan kemudian menyatakan dengan dengan tegas kalau kami itu punya hari raya. Yang hari raya ini tidak bisa kita tinggalkan, mau rutin bentahun, yaitu hari raya lahirnya anak dewa matahari, yang kebetulan tepatnya tanggal 25 Desember. Piye kuinya. Kemudian para pendakwahnya mengatakan, ya wes, wong iki Isa Al-Masih iki ya anake Tuhan, lahirnya ya tanggal itu. Plek berarti podo. Akhirnya diterima. Termasuk mereka juga menyatakan kami itu biasa minum minuman keras, makan makanan suka-suka kami gitu kan. Gimana? Wong kamu itu kan agama dari agama Yahudi, dilarang makan babi, dilarang ini kata mereka. Oh enggak, itu ada di perjanjian lama untuk orang Yahudi, perjanjian baru bebas. Nah, itulah yang kemudian dengan dapati sekarang Nasrani dengan versi yang sekarang, sakar PDW. Nah, itulah yang kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya iya karena butuh iya karena stain, kita minta kepada Allah untuk menyembahnya kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus jalannya sinten siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalannya para nabi dan para sahabat, Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu jalan tauhid, hanya menyembah Allah. Kemudian para sahabat ghairil maghdub, bukan jalan orang yang termurkai. Sinten orang termurkai niku? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Tahu dalilnya tapi nggak gelem nglakoni. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Sinten orang sesat? Orang Nasrani. Kenapa? Nglakoni ning ra enek dalile. Makanya jenengan kalau punya temen atau saudara yang agamanya Nasrani, mangtang leti. Natalan tanggal selawe, golekno dalile ning Alkitab siji wae. Nek enek tak 10 yuta. Mungkin nek jenengan randuwe njaluk kula. Ndak ada. Yang ada cuma interpretasi. Iki ngene sehingga kesimpulannya tanggal selawe. Ora, aku njaluk sing nyebut tanggal selawe. Ndak ada. Termasuk satu ayat lagi yang menyatakan tentang perkataan Isa Al-Masih, aku Tuhan sembahan aku. Bukan hasil interpretasi loh ya, tapi pernyataan yang tegas, aku Tuhan sembahan aku. Kalau di Quran banyak, innani anallah fa'buduni, aku ki Allah sembahan aku loh, banyak. Ayat yang seperti itu banyak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah diputuskan jangan menyembah selain Allah dan pada orang tuamu berbuatlah yang ihsan. Itu banyak ayat yang serupa dengan itu. Tapi di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang menyatakan aku Isa adalah Tuhan sembahan aku, tidak ada. Yang ada adalah ayat hasil penafsiran, interpretasi. Sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, panjenengan sudah tepat di pilihan yang tepat, mengikuti jejak nabi yang tepat, dan nabi yang tepat mewariskan Al-Qur'an dan sunnah. Itu yang jenengan harus pelajari di majelis ilmu di sini dan di tempat yang lainnya. Teguhkan keimanan, karena memang ini adalah akhir zaman. Sehingga nanti kalau ada tawaran-tawaran apapun gitu, dengan mumet terus nek engko percaya ngene ngono engko iso hilang masalahnya, maka jangan dipercaya. Karena pada akhirnya keimanan itu enggak selalu sinkron dengan urusan bondo. Enggak selalu orang kalau beriman itu sugih, itu enggak selalu. Buktinya banyak sahabat itu yang sampai meninggal ya jadi budak ya ada gitu kan. Oke. Itu menunjukkan bahwasanya keimanan di dunia enggak selalu sinkron dengan harta. Nek orang yang kaya itu adalah orang yang dapat hidayah, harusnya Qarun itu yang paling berhidayah. Faktanya nggih mboten. Nek orang berkuasa itu yang paling dapat hidayah, harusnya ya Fir'aun itu yang dapat hidayah. Tapi ternyata ya enggak. Makanya apapun keadaan jenengan, pilihan jenengan sebagai seorang muslim sudah tepat, nggih. Nah, karena sudah tepat, maka jangan dicampur adukkan agama ini dengan agama manapun. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Contohnya apa?
mengucapkan selamat ini, selamat itu, jangan. Karena itu urusan mereka. Lah kok enek dalile Mas? Enten Bu. Dalile malah medeni nek ngomong kene iku. Dek izin kula sampaikan, kene kula pados sirih. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada orang yang kemudian akan masuk neraka dengan jarak yang sangat dalam. Nih, kula pados ini. Bahkan lebih dalam daripada timur dan barat karena mengucapkan kalimat yang Allah murkai. Nah, ya. Mungkin ketemu Bu. Bon, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil saya cari lagi. Saya mau nanya, silakan. Nanti nek malu mau nanya, silakan WA saya, nggak apa-apa. Mang tulis nomor saya. Udah pernah ya? Dah. Mang WA sing kata. Kalau nek ditekoki mungkin nyusul jawaban, putak pulau tambah pinter nih. 081 393 499 641. Monggo. Oke, 081 393 499 641. Insya Allah kita kirim ke grup Al-Fatah di juga nomornya Ustaz, biar nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Ustaz. Atau yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan pagi hari ini, monggo kita buka pertanyaan. Monggo Bunda. Monggo kalau ada. Ada yang di belakang. Nah, ini ketemu hadisnya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulhi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada loh seorang hamba yang dia akan berkata dengan kata-kata yang membuat murka Allah. Murka Allah itu contohnya apa? Ya mengatakan Allah punya anak, gitu. Menyatakan selamat hari ini adalah hari kelahiran anak Allah. Gitu. Nah, la yulhi laha balan, dia tidak merasa anak itu bahaya. Menurut dia itu biasa aja, kan enten konten itu pakai jilbab. Aku muni ngene ya tetap Islam, sesuk ya tetap sholat, bengi ya tetap tahajud dah. Yahwi biha fi jahannam. Padahal dia merasa itu kalimat biasa, tapi di mata Allah itu bahaya dan menyebabkan dia tersungkur di neraka. Kalimat yang lain atau hadis yang lain, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ada seorang yang berkata dengan kalimat yang dia melihat itu tidak ada masalah. Yahwi biha finnari sab'ina harifan, yang membuat dia terjerumus ke neraka dengan dalam 70 tahun perjalanan. Terus nggak usah mengucapkan selamat ini selamat itu. Monggo silakan. Tadi mana yang nanya? Sing pundi? Oh mriku nggih. Monggo. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya mau menyampaikan mertua saya itu seorang orang Katolik. Bagaimana misalnya mereka mengundang kami untuk makan-makan atau misalnya kita berkunjung ke sana pas hari Natal itu bolehkah kita dan bolehkah kita makan jamuannya di sana. Kemudian yang bapaknya sudah meninggal. Dulu sebelum meninggal pernah berpesan kepada suami saya, kalau rumah ini besok dibagi, kamu dapat bagian segini, adik segini. Tapi dari adik-adik kan Katolik juga, suami saya yang Muslim. Terus sampai sekarang sudah 3 tahun lah. Tapi tentang apa itu rumah itu suami saya tidak pernah menanyakan dan saya tanya tidak pernah mau meminta, kalau dikasih tidak mau. Bolehkah kalau kita menanyakan hal itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang beragama lain setelah meninggal dunia? Terima kasih atas. Jangan pegang Rian, mungkin saya lupa tak tanya lagi pertanyaannya. Lah oke, saya nggak bawa catatan. Yang pertama,
bolehkah mendatangi undangan makan dalam rangka perayaan hari raya mereka? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau jenengan di rumah dikirimi makanan tanpa kewajiban untuk datang, tanpa kewajiban mengucapkan ini dan itu, maka jenengan boleh menerimanya. Terus jenengan buka dulu isinya apa. Nek isinya sesuatu yang mencurigakan, misal daging kotak warna putih gitu kan, nah itu mencurigakan, ya jenengan jangan makan. Tapi nek isine anggur, jeruk, monggo nggak apa-apa. Dengan catatan nggak ada apa istilahnya keharusan mengucapkan atau apa gitu ya. Jadi kalau makanannya datang boleh, jenengan yang datang nggak boleh. Termasuk jenengan yang jualan makanan, jualan nyewa ke tendo, itu disewa di acara itu ndak boleh. Tidak boleh. Ada ibu-ibu di satu kajian itu kayaknya gawe makanan itu, saya bilang gitu toh, gelo dia, gelo melu pengajian. Soalnya orderannya paling banyak dari situ. Dan saya itu kajian di Jogja, jadi saya setiap bulan sekali ke sana. Itu bulan pertama yo ekspresinya masih gelo, kedua gelo, ketiga sampai keempat atau kelima itu baru ketok sumringah gitu. Di situ dia baru ngucap terima kasih sama saya. Dia bilang gini, matur nuwun sudah diluruskan. Lah pripun? Ya dulu waktu saya dengar jenengan melarang untuk menjual makanan ke sana, saya kecewa karena penjualan saya ke sana itu banyak ini. Tapi ya karena kewajiban agama ya saya sami nawatokna ning ya rada gelo, kecewa gitu loh, kayak wong tukang ngerokok pas poso gitu. Posone kan karo merengut gitu kan. Nah, itu enggak bagus itu kan. Nah, tapi alhamdulillah niki bulan sekian Allah sudah ganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak. Jadi memang orang bertobat itu mesti di awal itu dicoba. Tenan ora weling tobatan gitu. Makanya dalam konteks tadi itu enggak boleh ya. Mendatangi enggak boleh gitu kan. Mungkin ya jenengan akan dimaki-maki enggak karu-karuan wis ben itu akidah. Nah, tapi nek itu dianterin, nah, boleh jenengan terima. Boleh jenengan makan kalau tidak ada daging atau makanan yang subhat enggak. Tapi kalau cetok-cetok halal kayak jeruk apa gitu, nah itu tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa mau? Nah, bolehkah menerima warisan? Ye, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yuwarisul kafir mukmin walal mukmin kafir. Hukum waris mewarisi dari orang beriman kepada orang non muslim itu sudah gugur. Sehingga kalau jenengan ngapunten naudzubillah, jenengan muslim punya putra murtad, maka tidak usah dikei warisan. Jaluk ya rasa dikei. Sematen ugi umpami jenengan punya keluarga non muslim kok jenengan Islam, maka jenengan mboten usah ngarep-arep. Nah, ben dapat yang lebih baik dan lebih banyak mang donga. Dongane napa? Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah saya ini. Musibahnya apa? Ora sida tok warisan ya. Lho nggih to. Dan berikan yang lebih baik. Nah, saya punya santri saya nyilih motor saya sili. Kemudian ya jenenge cah enom ya. Motore waras, motor lanang. Ora iso alon ya. Gua anter. Akhirnya nabrak ibu-ibu, motore penyok, ibu-ibuke ya penyok, dia ya penyok gitu. Penyok kabeh gitu. Nah, kula ajeng njaluk ijol dheke wong dheke dadak nambahke ya. Akhirnya ya saya minta ijol Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Nah, tapi saya punya napa istilahnya, punya ikhtiar, saya punya usaha, ada perusahaan lah gitu kan. Nah, bar kecelakaan itu tidak lama, mungkin tidak sampai seminggu itu. Itu ada transaksi ya, yang saya ditransferi sama anak buah saya 80 juta. Dia langsung tak tokoke motor cash 3 biji gitu kan. Artinya nek jenengan kersa ndonga itu dan jenengan yakin Allah yang di atas arsy sana maha segala-galanya mengabulkan, insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Dan kalau itu pun nggak berbentuk sama, bukan tanah, bukan rumah, maka paling boten diganti dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di atas akidah yang salimah, istiqomah sampai jannah, kan itu kan juga sudah sangat luar biasa. Ngoten toh? Nah, kedai niku yang jenengan pahami. Nah, tapi nanti diganti juga dengan tanah gede ini ke lapangan Jaten, ya alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, bagaimana berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal dalam kondisi beda agama? Ngaten nggih? Ya,
Jawabannya sudah tidak bisa. Jadi Nabi Muhammad SAW punya paman. Pamannya ini sangat mencintai beliau, ngopeni dari kecil, sangat sayang. Dan ketika pamannya ini mau meninggal, Nabi mendatangi dan mengatakan, ya amikul la ilaha illallah, mengendikan la ilaha illallah, uhajun laka bihi indallah. Sak mangke jenengan nek pun ngendikan niku dados argumen kula nek menghadap Allah nek jenengan sampun dados piyai iman. Lah kok sebelahe enten Abu Jahal. Ojo, mosok kowe iki ngajari aku malah kowe ninggalke aku piye. Dan itu saut penyaut. Nabi Muhammad ngulangi niku Abu Jahal kalih Abdullah bin Ubay bin Khalaf itu ngulangi lagi. Akhirnya paman Nabi yang namanya Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat. Padahal nek ngucap syahadat, namun ngucap loh, boten nganggo sholat, boten nganggo haji umrah, boten nganggo macam-macam. Mami meninggal langsung lebu surga. Soalnya sudah muslim. Tapi tidak mau, karena tidak mau maka tidak Islam. Nah karena tidak Islam, maka Nabi Muhammad mengatakan, wallah demi Allah, la astaghfironna laka, aku akan mintakan ampun kepada Allah malam unha anka. Kalau tidak dicegah atau tidak dilarang oleh Allah. Akhirnya turun ayat, maka nali mukminin maka nali nabiyyin waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'uhum. Tidak pantas, tidak layak Nabi dan orang beriman mintakan ampun buat orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kaum kerabatnya yang terdekat. Sehingga dalam konteks orang yang sudah mati dan itu beragama beda, kita ikhlaskan, kita lepaskan, jalannya sudah berbeda, tidak bisa didoakan, bahkan yang jenengan nekat dongake satu tidak nyampe, parah lagi jenengan malah dapat dosa. Makanya saya punya pimpinan di kantor, adalah pimpinan kulawit setri-setri. Yang nomor 1 putri, bawahnya putri. Nah yang nomor 2 ini mirip kayak kasusnya Nabi Muhammad tadi. Jadi dari kecil diopeni sama omnya yang non muslim. Nah kemudian meninggal, omnya itu di Jakarta. Beliau sedih gitu, karena belum bisa datang untuk ikut pemakamannya. Sedih, ngurung mukanya berapa hari gitu. Nah datang ke saya, Mas, aku kok hatiku ra penak ya. Nenten apa Bu? Lah aku omku mati aku ra iso sorono iki. Lah kok kedah mriko napa? Lah dhek sing ngopeni aku ke cilik kok. Terus lah aku ya pengen rono to, melu pemberkatannya, enten bahasa ngoten iki, pemberkatan. Nah, agamane benten to, benten iki Mas. Lah nek benten kok pun diloske mawon. Lah kok ngoten. Terus kula critake sing wau. Kula critake panjang lebar niku. Terus dhek ngendikan ngeten. Iki sakdurunge aku krungu penjelasanmu iki lho Mas. Aku ki ben salat tak kirimi Al-Fatihah lho Mas. Mboten angsal Bu. Ngoten nggih. Nah, terus kalau ini kepanggih mulai hal kula ten rapat enten beliau enten terus ngendikan, Mas, aku mbok critani mbok ceramai kae, aku terus cerita karo bojoku. Aku bar dikandani karo Mas Gulam ngene-ngene saiki hatiku wis plong. Bojone protes. Lah wong aku yo ngandani ngono ra mbok rungokke. Terus kula sanjang ten buke niku, emang kok wong wedok iki anggere ngandani bojone ra digagas. Ojo kok jenengan bojo kula ya mbok ngono. Bojo kula nek kula kandhane serang ngrungokke enti-enti cerita Ustaz kae ngomong ngene lah. Aku ya ngomong ngono to lah. Nggih. Nggih, terus tidak ada waris mewaris muslim dengan kafir, dan kalau sudah meninggal di atas kekafiran ya jenengan relakan, jenengan lepaskan. Justru yang jenengan harus tiru adalah bagaimana sikap Nabi kepada Abu Thalib, yaitu ketika beliau masih hidup di akhir hayat itu Nabi mendatangi dan ngajak mengucapkan syahadat. Sehingga dalam kasus yang jenengan tanyakan tadi, ibunya tadi kan masih ada, gitu, Katolik ya. Nah itu nek ajeng meninggal niku nek jenengan mireng mang samperi tek mang bisi ibu nggo la ilaha illallah. Mangke nek jenengan ngantos mireng dia ngucap la ilaha illallah terus meninggal, walaupun ra tau salat, walaupun ora kena air wudhu sama sekali, maka dia seorang muslim. Nah, terus jenengan sanjang ke rai-rai jenengan, sederek-sederek ipar jenengan, iki wis Islam, ngomong la ilaha illallah, saksine aku demi Allah gitu kan. Nah, terus mereka ora tetap tak makamke dengan cara non muslim, ya udah enggak apa-apa, tapi di situ nanti jenengan punya hak untuk mendoakan. Nah, jadi itu yang sering dilupakan oleh kita. Jadi rumangsa ndak wae sekali dua kali enggak dirungokke terus wis ben lah. Dalane dhewe-dhewe ya. Padahal nek jenengan saestu tresno kalih niku, keluarga niku, ibu mertua, mungkin kakak, mungkin adik,
niku nek ajeng sekarat niku mang parani, mang ajak mengucap kalimat la ilaha illallah. Nek nganti mengucap niku jenengan menjadi saksi beliau sudah muslim dan jenengan punya hak mendoakan dengan cara Islam. Tapi nek nggak pernah terlihat seperti itu, ya jenengan nggak punya hak mendoakannya. Nek nekat mendoakan malah angsal dosa. Mekaten. Wonten malih ingkang ajeng ngejak rame. Nggih. Nggih wa iyakum. Niki teng ajeng wonten. Nah, benjing Kamis dan Masjid Muhajirin niku saya sampaikan toleransi beda agama, sehingga nanti penjabaran detail tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua dan keluarga yang non muslim. Jadi jenengan yang punya problematika dan penasaran monggo mriko. Terus ketika saya jelaskan Islam itu yang benar, bukan berarti jenengan disuruh untuk menganiaya orang non muslim, mboten nggih. Nanti saya jelaskan dengan panjang lebar ten mriku. Silakan Mang Rawuh mriko. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan berkaitan dengan yang kita lihat di luar kita. Artinya selama ini kita mengagumi Menteri Agama kita. Bahwa beliau itu kan ilmu agamanya sudah jauh dari kita. Namun belakangan menjadi Menteri Agama justru malah menyatakan bahwa Natal ini beliau mengadakan Natal bersama yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Menteri Agama yang terdahulu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu ngambil S2 tafsir di kampus beliau di Jakarta. Nah, di dalam mata pelajaran mata kuliahnya itu isinya nggih ngoten niku. Piye carane agama iki dicampur aduk, piye carane prinsip-prinsip yang sudah baku itu diurai, dilemahkan gitu kan. Nah, ya saya sebagai orang yang bayar SPP ya pengen lulus jane gitu kan. Saya mengajukan tesis dengan judul yang nggak ada kaitannya dengan tema-tema kayak gitu. Saya ngajukan judul niku waktu niku kula tesih dinas ten Badan Riset Inovasi Nasional pada bidang nuklir. Nah, saya ngajukan tesis niku energi nuklir di dalam Al-Qur'an. Ditolak oleh kampus niku. Nah, dari situ akhirnya ya saya pilih tidak menyelesaikan magister tafsir saya di kampus itu. Karena ya saya harus nulis yang mereteli syariat kayak gitu saya tidak mau. Makanya beliau memang sebenarnya benar profesor benar, tapi dari sisi keagamaannya beliau lebih condong ke arah Islam liberal. Jadi maunya sih bareng-bareng. Tadi loh Quran surat Yunus tadi loh. Tapi saya bacakan lagi ya. Quran surat Yunus tadi loh. Ayat yang ke Nih, ayat yang ke-19. Wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Dan manusia itu dulunya itu umat yang satu. Jadi sebelum adanya agama itu manusia itu bersatu sama-sama nggak kenal kebenaran. Nah, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yahtalifun. Kalau kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena satu ketetapan yaitu nanti adanya hari kiamat dan seterusnya, maka pastilah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya gini, pilihan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nanti akan divonis di akhirat, bukan di sini. Kalau vonisnya adalah di sini, maka orang yang salah milih itu bisa aja mungkin langsung dibinasakan, tapi tidak seperti itu. Makanya dengan adanya Quran, dengan adanya hidayah, jenengan diminta untuk memilih. Nah, dalam proses memilih itu akhirnya terjadi perbedaan perselisihan. Dan perselisihan itu ya biasa, artinya kalau beda pilihan ya sudah beda. Nah, beliau pengennya semua bareng, nah tidak bisa kayak gitu, tidak bisa. Sama halnya gini misal, kalau kayak contoh ya, ada 10 orang pemuda pemabuk. Ketika mereka sama-sama kompak mabuk, ya guyub rukun, iuran bareng, patungan bareng gitu kan, boleh angkruan bareng, nek perlu jaratan bareng gitu kan, hingga mendem gitu loh. Lah tiba-tiba satu atau duanya tobat, nah tidak mau lagi ngumpul, otomatis yang 8 akan mencela yang 2 toh.
Kowe kok saiki kemakimen, sombong men ngene gitu kan. Pertanyaan saya, yang salah yang 8 apa yang 2? 8 gitu loh. Makanya tidak bisa orang yang seneng mabuk digambuke sama orang yang nggak mabuk. Jenengan nggak mabuk di masjid, tiba-tiba ada pemabuk, aku tak melu mabuk di masjid, boleh? Nggak boleh. Makanya dalam konteks keyakinan, ya, kita punya keyakinan, mereka punya keyakinan. Maka yang terjadi, ya, keyakinan mereka di sebelah sana, keyakinan kita di sebelah sini, tidak perlu dicampur adukkan. Nah, bagaimana kita berinteraksi? Nah, itu yang nanti saya jelaskan di Muhajirin. Banyak. Kita tetap harus berbuat adil sama mereka, tidak boleh menganiaya mereka. Bahkan Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh orang kafir di negeri yang damai, tidak akan mencium bau surga. Wah, itu keras itu. Makanya ketika kita memahami Islam secara utuh, kita akan paham yang namanya lakum dinukum waliyadin itu ya punya jalan sendiri-sendiri dan tidak usah digatok-gatok kayak gitu loh, jane gitu kan. Tapi ya beliau pengennya ngoten niku gitu, pengennya ngoten niku. Nah, makanya ya itulah pilihan beliau yang tadi sudah saya bacakan hadisnya. Ada orang-orang yang akan tersungkur di neraka yang paling dalam karena mengucapkan ucapan-ucapan yang Allah itu murka. Ini lebih ucapan, napa mulai kok kegiatan. Nah, kegiatan bareng, nah, itu kan sudah nggak ngucapnya tok, itu berkegiatan. Makanya itu lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Kan Ibu, artinya saya berusaha membentengi akidah panjenengan pun boten usah mriko-mriko dicekapke mriki mawon ngeten iki mawon. Pripun Ibu? Tekap? Waktunya kan sudah harus ditutup ya Ustaz, mohon maaf. Jadi sudah diundang, kalau ada pertanyaan lain silahkan menghubungi Mang Japri mawon. WA ke Ustaz langsung. Monggo Ustaz bisa diminta doa. Monggo Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa agar kemudian Allah berikan keberkahan atas pertemuan kita dan wabil khusus teguhkan iman kita di atas jalan yang benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrid nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, wasma'na fi sumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.